إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا ورسولا بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد muslimin muslimat yang berbahagia alhamdulillah bahwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu semoga banyak keberkahan yang Allah limpahkan di malam ini, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan diamalkan dengan baik dan istiqomah dalam baik, masih kita dalam Sultan An-Nur pertemuan kemarin bahas ayat ke-35 inti dari Sultan An-Nur ayat 35 menamakan Allah nur samawati wal ardh. Allah lah memberi cahaya bagi kehidupan di langit dan di bumi. Maksudnya adalah Allah memberi hidayah. Masaluturihi kamisyatin di al-misbah. Misalnya cahayanya Allah, hidayahnya Allah itu seperti tempat bergelombang yang di dalamnya ada lampu besar, artinya terangnya luar biasa. Ini perumpamaan ini kemarin sudah dibahas. Intinya adalah Allah menyebutkan bahwa Allah lah penentu hidayah. Yang kemarin sudah dibahas di pertemuan kemarin bahwa hidayah kedua ya, hidayah itu bayar yang besar, yang kedua hidayah itu taufik. Hidayah kedua itu adalah ilmu. Ada orang yang ngerti tapi tidak mengerti. Makanya sombong itu bukan yang berpakaian bagus, bukan yang rapi, bukan yang kendaraan yang bagus pula. Karena pernah ketika Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang berbeda atau ada dalam dirinya seorang biji salah. Dari masa dia berkaya, bajunya keren, sutranya bagus, imamahnya sutranya bagus, dan istimewa itu. Dan Rasulullah, saya rojulun lelaki yang terus baik rapi. Apakah saya sombong? Tapi Allah jamilun yuhibbul jamaah. Allah pun menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-Hibru kata Nabi, sombong itu berhak orang nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang lain itu sombong. Bisa nggak orang miskin sombong? Bisa? Orang miskin sombong? Bisa. Bahkan kalau yang paling dibenci Allah itu dapat ketemu orang itu mustahil. Orang miskin sombong. Ya, kiri boleh gitu ya. Sombong. Masih yang dibanggakan. Nah ini yang kemarin dibahas dari dua. Ada orang yang sudah Allah berikan petunjuk, mengerti ilmunya itu. Maka besok Allah menjadikan setiap ada yang masuk neraka sebenarnya. Ulama ultiya fiha qawjun sa'adahum wasa'atuha alam ya'tikum nadhir. Ulama ultiya fiha qawjun, setiap ada orang yang dimasukkan dalam neraka, pertanyaan berjaga. Malaikat Zakaria itu alam ya'tikum nadhir. Bukankah sudah ada yang memberitahu kamu? Bukankah ilmunya sudah kamu ketahui? Orang yang masih melakukan hal yang dilarang, kemudian dibahas cepat. Jadi yang dihisab itu dua: satu, meninggalkan yang wajib; dua, melanggar yang dilarang. Ada sunnah tidak mengerjakan dihisab.
mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Ini yang disebut taufik. Taufik itu kemudahan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, itu taufik. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sebelum ngaji ya, mengamalkan dengan sungguh-sungguh, itu bukan betul, itu taufik dari Allah. Sholat itu bukan wanita kabiratun, sesuatu yang paling berat sekali. Kecuali orang-orang yang diringankan oleh Allah. Maka benar kan langkah kaki terberat kemana? Masjid ya, sampai di sini sama tulisan masjid mendaki lautan berseberangi Afride melewati masjid melewati Afride mendaki masjid melewati ternyata yang paling berat mana? Masjidnya. Ini kemarin sudah dibahas Pak. Jadi ada 3 ini bicara tentang hidayah dan itu mutlak hanya Allah. Nabi Nuh sempat menceritakan dan Nabi Nuh juga pertanyaan itu, kenapa Anda Allah tidak diizinkan masuk terang ya? Kan begitu Nabi Nuh itu kapalnya sudah mulai berlayar, beliau kan masih risau mencari siapa? Karena ya, dicari anak-anak kesayangan paling Masya Allah ya. Dakwahnya Nabi Nuh tersebut bagian budaya apa artinya? Anak tersayang. Ini kan mana? Ayo kita naik bersama. Ini presiden. Itu sudah hari-harinya kadarnya tapi masih tunggu. Ya budaya. Hai anak tersayang, ayo naik bersama. Anak beragam mengatakan sahabat ini jawabannya semua ini apa? Enggak ya? Aku mau naik ke gunung aja kalau bahasa itu. Ayahnya dulu mengatakan tak asing dari rumah. Nah hari ini ada yang sama. Kecuali yang naik terbaik. Ini betul kamu pakai kerja tanggal sama. Nabi Nuh begitu kapal mendarat aku bertanya, itu anakku ya Allah. Aku pernah berlantas nanti mana sana di ilmu. Nuh, kamu jangan menggunakan apa yang kamu tidak tahu ya. Ini bukan dakwah kan gitu. Innahu amalun ghairu shalih. Itu yang dikatakan itu investasi yang tidak baik. Aku peringatkan engkau ya, agar jangan mempertanyakan apa yang tak tahu ilmunya. Itu menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah. Nanti pun istrinya yang diberi hidayah, anaknya yang diberi hidayah Allah. Jadi bahwa bersyukur hidayah kalau hidayah mendapatkan taufik hidayah dari Allah SWT. Ayat ke-36-nya, nah di sini di mana tempat mencari hidayah itu? Nah, jadi kalau kemarin tentang kandungan hidayah 36, ini di mana tempat mencari hidayah? Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwwi wal asal. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah. Artinya di mana? Cahaya dicari di mana? Di masjid ya. Di masjid Allah lah adinallahu an turfa'a, di mana Allah dimuliakan, nama Allah dimuliakan. Wa yudhkara fiha ismuhu, dan nama Allah disebut. Yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah fiha, dalam masjid, bil wudu'i wal asal, pagi dan sore. Karena dulu sholat wajib itu hanya 2 kali ya, subuh dan asar, pagi dan sore. Itu yang awal-awal sebelum Isra. Ya, saya baru 5 waktu. Maka Allah mengingatkan di sini, ya, mencari petunjuk itu adalah di rumah-rumah Allah, di mana di situ Allah diagungkan, dimuliakan, disucikan namanya semuanya, dari pagi, sore. Di sini bukan banyak sekali menukil tentang keutamaan memakmurkan masjid. Ada beberapa hadis yang dikutip beliau. Ada tentang 7 golongan yang masuk
rajul syabun nasara fi ibadatillahi wahdah. Kedua di sini rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hanya tertawa dengan masjid. Bapak-bapak, suara apa yang paling dibutuhkan? Ada. Ini keren. Jadi suara yang paling dibutuhkan suara alat. Jadi hanya benar-benar tertawa dengan masjid. Oh gitu. Ada yang menyimpulkan hidup itu hanya menunggu panggilan azan. Aktivitas kita ya, tidur semalam ya, harus bangun ketika ada panggilan subuh. Kemudian zuhur ketika kerja ada panggilan sholat, suruh tinggalkan. Apalagi cuma banyak jelas kita nudia di sholat di yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah berkumandang ada pada hari Jumat, segera menuju masjid. Itu paling paling alatnya itu sudah dan buat dan baik dan tinggalkan jual beli. Maka di buku fikih itu lelaki mungkin bukan musafir, transaksi jual beli setelah kumandang ada itu dosa. Yang betul laki ini tidak berkah. Kenapa? Itu jelas seperti tadi. Ini ada riwayatnya Pak itu. Ya, dulu sahabat itu jangan dikira nggak ada peristiwa yang manusiawinya gitu ya. Tapi sudah berjumpa gitu. Ya. Tiba-tiba ada pedagang besar pulang dari Syam. Ya, itu tanggulang gitu ya. Adanya distributor ya batu besar lah. Batu rebutan barang itu nanti sedang khotbah. Wa taruka iman bubar sebab ya apa ya pulaan belajar di Paul tinggal bergelintir sahabat itu peristiwa nyata asbab nuzulnya setelah Jumat tidak dulu dia sholat di Jumat pas dia dibilang dan selesai fa idza qudiya sholatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat, maka bertebarlah dia di muka bumi seluruh depan dia. Nanti ada ayat gandennya ini 36 bicara tentang masjid, 37 bicara tentang pasar. Ya, rijalun siapa lelaki hebat itu lantulhihim bicara untuk yang kesibukan jual belinya, bisnisnya ya, tidak melalaikan dia andikrillah dari mengingat Allah wa iqamis sholat dan dari mendirikan sholat. Padahal Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, manakah tempat yang paling dicintai oleh Allah itu? Ya, Nabi menjawab, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Indonesia tidak termasuk musola. Termasuk masjid dan musola bedanya apa? Istilah saja ya. Kalau masjid wajib kanan, musola tidak ada di Indonesia begitu. Kalau bahasa masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Wa abghadul bilad ilallahi asfaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar. Ini menarik Pak Ali Tafsir ketika membahas kenapa sih masjid bisa dikira dengan pasar. Masjid ayat 35, pasar ayat 36. Agar setiap pebisnis atau siapapun yang sering ke pasar ya, harus dibagi sering kemana? Ke masjid. Jadi Nabi itu ada judul apa ini? Judul buku Muhammad At-Tajir. Artinya apa? Muhammad sang pedagang, pengusaha. Ada Rasul Al-Mu'alim ya, Muhammad sang guru. Ini Pak Guru harusnya begini. Ini keren banget dari karangan Syekh Abdul Fatah Muda. Yaitu Syekh
iman, karena nggak mungkin jejaknya hilang 28 kali dia memimpin perang. Ada Rasul tajir, ya, Rasul sang pedagang, dan ternyata direkam dagangnya Nabi itu lebih lama daripada beliau sebagai Rasul. Jadi Muhammad sebagai pedagang lebih panjang dibandingkan Muhammad sebagai Rasul. Rasulullah dengan usia berapa? Usia berapa? Beliau itu kecil berapa tahun terus sampai usia 12 atau beliau itu bersabda, "Mamin nabi illa wa'ala wa'ala." Setiap nabi pasti pernah jadi pengembala kambing. Wa anta ya Rasulullah tidak ada juga ya. Saya 4 tahun. Saya berapa? Ketika diukai yang kembali itu 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kenapa nabi harus amal terus? Itu dijawab oleh Syekh As-Sulabi pada sejarah, karena Allah ingin mendidik calon nabinya sebelum mendidik umat itu dia sendiri didik ya utus, dan utus seseorang gampang mana gitu. Ya, ini dijawab oleh Syekh As-Sulabi di buku Sirah Nabawiyah. Baik, ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu nanti dipertanyakan kenabiannya dalam manusia. Melihat dan Rasul yang sudah kita sepakati, ini Nabi Allah tiap hari keluar masuk pasar. Dalam bertanya orang musyrik itu Nabi juga benar-benar pilihan Allah paling kaya, yang mau kerja duitnya banyak. Maka mereka mempertanyakan, Nabi Muhammad harusnya Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid ini? Ayahnya Khalid bin Walid itu kaya, terpandang, anaknya 8 cowok semua, jadi wanita semua. Yang muslim di dalam Khalid bin Walid itu ini Al-Walid bin Mughirah sangat sejati. Itu disebutkan dalam sebuah sirah itu kekayaannya itu antara Mekah sampai Taif. Dijelaskan itu yang punya begitu Pak. Ini orang-orang musyrik itu membeli Muhammad Rasulullah Nabi masuk kerja, ya seperti yang dibuka dari bangsa malaikat terus kerja, ya duitnya banyak gitu. Nah, Rasulullah itu mengatakan innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya satu, aku diberi wahyu. Jadi Nabi itu manusiawi, apapun aktivitasnya, dagang ya, kalau mau ikut jalan Nabi, insya Allah berkah. Cuman di dunia kapitalis kadang dimusuhi Pak, dagang sama Nabi. Sama-sama dagang, misalnya mobil, kadang dagang mobil dimusuhi, kadang dagang sama Nabi. Nabi gimana ditanya? Ini berapa? Ini saya pulangnya 70 juta. Pokoknya dengan masih tadi berapa? Padahal mobil itu pasarnya 80, orang masih untung 2 juta ya, 7 juta itu keluar. Itu pasar-pasarnya dimusuhi banyak orang. Jadi pada hari ini sebagai Nabi ya, itu memang ya awalnya tersungguh. Kenapa Allah sandingkan pasar dengan masjid ini? Dan ini sikrohnya ini Pak. Apa yang dilakukan Nabi begitu masuk tidak? Ya. Apa yang dilakukan Nabi begitu masuk tidak? Ya. Jadi Nabi itu hijrah tahun berapa? 13 kenabiannya. Karena beliau ini 13 tahun di Mekah, diusir, kemudian hijrah ke Madinah. Ini kan 13 kenabian beliau hijrah. Di sana disambut yang sebenarnya sejak tahun 11 tapi sudah berkader ya, beberapa orang Ansor masuk Islam. Dari tahun ke-12 kenabian Nabi mengutus sahabat yang cerdas, humble, ganteng, pintar kopi, namanya Mus'ab bin Umair. Ini insya Allah lagi paling merawat di Madinah ya. Sampai disebutkan tidaklah ada Muslim di Madinah kecuali masuk Islamnya lewat Mus'ab bin Umair. Orang yang
Apa yang dilakukan di begitu jelas pendidikan jelas yang pertama membangun masjid. Ya, ini apa masjid yang dibangun pertama? Kubah. Ya, dibeli hijrah, satu pakai perban apa itu? Toladan dulu ya, toladan dulu anda ya, itu kan masih beda ya. Kalau punya orang pendidikan menyebut semua pakai perban kecil ya. Orang setiap hari naik pohon tinggi melihat dari atas ada tembok ya Rasulullah ada terus. Nah begitu dan sepertinya yang pertama adalah tadi bahwa masjid. Nah maka nanti masjid itu pusat pergerakan orang. Termasuk masjid menjadi tempat yang paling nyaman bagi orang yang tidak punya rumah. Di bukunya Syekh As-Sulabi ada Al-Sufa jumlahnya 83. Namanya sudah disebut Syekh As-Sulabi nama sahabat yang tidak punya rumah yang tinggal di masjid. Itu yang setiap hari semua goliman Nabi kalau punya goliman apa termasuk hadiah itu selalu habis itu siapa? Halus. Bahkan putri ya pernah satu hari curhat ngeluh sama suaminya ayah Fatimah namanya tentang beratnya mencari hari-hari tanpa menantu. Akhirnya memberanikan ngomong suaminya akhirnya apa ya mas ya mas itu ya dengarkan ayah pulang bawa golimat banyak budak-budak banyak ayo kita nanti minta satu kemudian buat saya tangannya sudah lagi awalnya datang ke rumah itu pertama Rasulullah nggak ada yang seperti wayangnya. Kemudian ada istrinya ajarnya disampaikan, kemudian Rasulullah mendatangi Jibril. Intinya adalah mau nggak? Ya, tidak minta budak. Ayah minta satu budak kemudian berbeban kepada saya. Tidak. Budak-budak itu mau saya jual semuanya, uangnya mau saya berikan ke ahli sufa. Mereka yang tidak punya rumah, yang tidak punya penghasilan, mereka yang lebih berat. Kamu mau nggak? Kasih lebih baik daripada budak. Mau ya? Nanti sebelum tidur baca Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah 33, walhamdulillah 33, Akbar 34, 100 kali. Itu lebih baik daripada budak yang kamu minta. Dan masya Allah, saksi hidupnya suaminya, sejak bila itu diamalkan istri Fatimah, tidak pernah mau lagi. Ini jadi kan boleh pakai sama istri. Kalau ada yang lewat-lewat kasih kredit, mau nggak kasih lebih baik daripada yang kamu minta. Ini menunjukkan bahwa perhatian Nabi kepada Al-Sunnah luar biasa. Ya, jadi ada orang masjid saja tempat yang paling rumah. Ini masjid ramah apa ini? Ramah jamaah ya. Ramah jamaah. Jangan sekuton ya. Ada yang masuk masjid malah disekuton ini ya. Nomor mandi di polisi ya. Yang boleh dicek hanya jamaah masjid. Ini kita punya tanggung jawab ya kepada Allah. Namanya takbir itu orang pilihan. Ada orang pilihan Pak. Karena innama ya'muru masjid Allah. Sebut dalam surat At-Taubah kan. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu dalam terima. Yang termasuk tadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Lagi yang hadir terpaut di masjid. Poinnya siapa salah satunya? Ya takbir. Kalau takbir tugasnya empat di sini, ya. Takbir itu, di sini sudah bidangnya, amaluha, ya, mawa'ada, takbirha. Jadi masjid itu takbir itu, ya, artinya mengumpulkan definisi mengumpulkan masjid itu empat ini. Satu, membangun dengan nyaman. Alhamdulillah ini lebih nyaman ya Pak, sudah tidak berkeringat ya. Istri saya selalu berkeringat dengan imam di sini. Semua.
masjid menjadi solusi. Bagi apa? Bagi muslimin. Solusi kita tidak zaman Nabi yang nggak punya tempat tinggal sementara, nggak punya beras, masjid punya baitul mal, punya kas. Maka dulu sering terjadi tiap pagi Pak duduk menerima orang yang apa? Ya rumah saya malam. Maka Nabi sering kan bertanya, ini apa Bapak? Ini sangat saya yang semua baik diberikan. Ini apa Bapak? Ini hadiah yang semua baik saya terima. Karena Nabi Muhammad haram makan zakat mal, tapi beliau boleh makan hadiah. Karena ketika cucunya yang dipangku satu hari ketika Nabi di masjid menerima orang yang makan zakat itu, cucunya kan makan kurma kan, kemudian Nabi dibuat. Dan beliau mengatakan, alam ta'lam, mana apa kamu tidak tahu bahwa keluarga Muhammad haram makan zakat? Dan dibuat. Itu menunjukkan bahwa sahabat kita terlena Pak. Zakatnya mana? Masjid Pak. Ada yang Masya Allah, ada kisah-kisah lucu ini. Ya, ada orang tua, ya, panen raya, anaknya itu termasuk yang layak kata zakat, dan termasuk mustahik ya. Ayahnya muzaki, keluarga zakat, anaknya mustahik. Kita lebih lucu itu. Tapi setelah ayahnya nggak lama diambil anaknya. Ayahnya protes sama Rasulullah ya, mengadukan Rasulullah. Ya Rasulullah zakatku malah diambil anakku. Ya. Rasulullah tersenyum. Ya. Untukmu sudah berlaku pahala dan untuknya haknya. Jadi apa salahnya? Jadi kan selama dia tidak terlalu kamu. Dia menunjukkan bahwa masjid itu solusi Pak. Kayak kalau tidak punya beras yang katanya kecil, ya, untuk mendapatkan beras. Ya. Bahkan dulu masjid jadi tempat terbaik untuk pendidikan. Saya mencerita tentang kutab. Kutab itu dari kata menulis. Kutab itu pendidikan tertua dalam Islam. Itu di masjid. Ya. Pengajarnya siapa? Pengajarnya orang-orang Mekah. Jadi dulu itu begini sejarahnya, orang Mekah itu terkenal pintar. Atau mereka ini ya apa, lebih modern dibandingkan Madinah kan. Jadi ini ibaratnya kaum yang networkingnya itu pertemuannya itu keren Pak. Mereka disebut oleh Allah ini dari Quraisy dari Lebatasila Muslim. Jadi mereka pergaulannya internasional. Kalau dagang dari musim dingin sampai musim panas. Kalau musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Syam itu memiliki 5 negara: Yordan, Lebanon, Suriah, Palestina. 4 negara ya. Jadi Yordan ini dari Mekah ke Palestina, ke Yordania, itu Suriah, itu Syam itu disebut oleh dalam Al-Quran seperti ini lebih Quraisy. Ketika perang Badar, Nabi memilih untuk menawan orang-orang kafir dan diputuskan ditebus. Jadi yang pertama itu wajib ditebus semua yang punya harta. Yang tidak punya harta menebus dirinya dengan menjadi guru pengajar baca tulis, ngajari baca tulis. Ya. Jadi Arab itu dulu Quran. Ya, baca tulis Arab itu ada yang bertanya, lu orang Muslim kok ngajari Quran? Bukan ngajari Quran, ngajari baca tulis Arab. Dan kebetulan Al-Quran berbahasa Arab kan? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Maka Nabi memutuskan yang tidak bisa tebus dirinya
Bahkan masjid dulu jadi penjara. Pernah dengar? Ada orang kafir berlawan, ya, diikat di tiang masjid, ya, agar mereka mengerti bagaimana karakter muslimin. Masya Allah, dimuliakan, makan kalau ahlu sufa itu makan sederhana, tawanannya malah luar biasa. Iya, mungkin ahlu sufa membelikan putih, malah apa yang disebut? Tawanan pertama malah istimewa. Akhirnya tawanan itu masya Allah tajam. Ya, akhirnya masuk Islam. Dan ini Islam kemudian ada semua kisah tentang fungsi masjid di zaman yang luar biasa. Jadi sekali lagi yang dibangun pertama kali adalah masjid, dan harusnya masjid solusi bagi semua permasalahan. Kemudian ayat belakang itu jual beli nggak boleh ya, jadi nggak boleh total masjid nggak boleh. Ini ada larangannya. Larangan jualan di masjid. Jadi bapak ibu hati-hati kalau di masjid jangan buka aplikasi Shopee kemudian diklik ya, karena termasuk jual beli gitu. Ya, apapun yang buka aplikasi TikTok ataupun jangan ya, karena termasuk larangan. Kalau TikTok kan di partai sana. Apa tanda-tanda Rasulullah SAW? Ya, pertama kita ada yang dua. Ini bahkan adabnya adalah kalau masuk masjid itu apa namanya? Tidak terlalu al-masjid dan yang pun. Kalau salah-salah kita masuk masjid ucapkan Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmat untukku. Wa idza kharaja, dalam melihat keluar, falyaqul, berkatalah berdoa Allahumma ftahli Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada beberapa riwayat. Ada yang Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ada yang Allahumma inni as'aluka min fadlik. Adabnya, termasuk adab yang buruk adalah transaksi di masjid. Jadi termasuk aku sebagai kalau ada ikhrok terus pengajian ini disponsori oleh negara, dagang itu termasuk yang oleh para di masyarakat. Ada memang yang selama nggak transaksi nggak masalah, namanya bikin dan dapat. Rasulullah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah ini terjadi. Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijarataka. Kamu kalau melihat ada orang transaksi di masjid yang menjual atau membeli, maka doakan la arbaha Allahu tijarataka. Semoga bisnismu enggak hati. Tapi itu betul ya Pak. Orang merugi. Karena itu ada guru pada masjid. Wa idza ra'aitum man yashuddu dhalatan fil masjid faqulu la raddahu 'alaika. Dan kalau ada yang mengumumkan kehilangan barang di masjid itu ya. Bapak bagi siapa yang melihat dompet berwarna coklat mau dikembalikan, Rasulullah ada orang mengumumkan kehilangan di masjid, akan la raddahu 'alaika. Semoga barangmu enggak ketemu. Jadi ini apa? Kok begitu? Ini ada. Ya, karena masjid diinginkan oleh Allah tadi tempat memuji Allah, zikir kepada Allah, tempat sholat, tempat bagaimana di situ dilakukan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Pak di sini juga, meskipun marsfu yang diriwayatkan dari sahabat. Jadiku masajidakum sibyanakum, jauhkan masjid kalian dari bocil-bocil. Sibyan itu kecil ya. Jadi jauhkan masjidnya dari anak kecil. Ada pertanyaan ini dari sini kita tahu dulu keluar ya. Ini nanti kalau salah jadi masjid ke arah mana? Pokoknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ra'a sibyanan yal'abuna fil masjid darabahu. Adalah Umar dulu kalau ke masjid nggak mau betul. Anak kecil-kecil itu ya kemudian bermain di masjid oleh Umar, apakah itu cuma dibunyikan cetar gitu karena diam. Ini sebenarnya nanti pembahasannya adalah bukan larangannya tetapi menjadikannya. Maka dalam pembahasan fikih
sudah ngerti perbedaannya. Itu idealnya. Jadi kalau bawa baju pastikan tidak bawa najis, yang kedua bisa tenang. Sebenarnya ini bukan karena fakta sejarahnya Nabi pernah mau sholat nih dipimpin cucu sama Zainab. Zainab itu punya putri namanya Umaymah. Umaymah itu kan ya Nabi nunggu nih dan Muhammad datang. Akhirnya Umaymah diajak ke masjid. Begitu Nabi datang kan akhirnya sholat ya mati. Jadi zaman Nabi mati ya pakai imam, pakai titik ini dalam tandingkan gitu ya kita dari ya tapi pakai imam. Jadi nggak berani komot karena itu lulus masjid pak. Dan itu memang idealnya ada imam orang idealnya. Jadi ada yang tetap idealnya. Jadi siapapun nggak boleh imam sebenarnya, tapi imam tetap ada. Nomor satu, ini pokoknya kalau kita tahu dia yang paling benar. Aslinya begitu tingginya, idealnya bagi wajib ada imam tapnya begitu. Dan saya hari Jumat, harusnya nggak ada imam saya. Kalau sudah ada imam, tak biasanya nanti imamnya siapa? Begitu datang, semua tak kayak. Mama ini fikih lah, fikih itu dipelajari meskipun tata teknis intek ya. Maka Rasulullah begitu pokoknya nah pas nangis dipukul, pas diem ditaruh pasokan, berdiri dipukul lagi. Nih Hasan Husain kalau lebih banyak riwayatnya, tapi pernah tuh baju ya kuat tapi cucunya pelayon, jatuh, dan tercium. Dan Nabi mengatakan wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah anakmu atau fitnah itu ujian. Jadi saya kuat ya cucu musibah berjumlah penting dengan si Hasan Husain. Contoh fakta bahwa cucu Nabi diajar ke masjid ya. Nabi pernah seorang lama banget dinaiki cucunya punggungnya itu menunjukkan bahwa Nabi diajar Hasan Husain ke. Jadi Arif menyikapi perbedaan pendapat artinya boleh kemudian ambil melarang masuk ke masjid dan dia melarang masjid tahu diri memastikan anaknya dikondisikan dengan baik dan ganggu lainnya. Sudah ada ya kita baru membahas tentang keutamaan masjid dan masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada beberapa kaitan lagi terkait dengan ya, yang kesibukan bisnisnya tidak melarikan dari sholat, dari bayar zakat, ya, dan mereka terus mempersiapkan untuk hari akhirat. Ini pembahasan lebih banyak bicara perdagangan yang berbeda. Dan bicara itu nggak perlu ya.